kepada semua rektor dan ketua perguruan tinggi keagamaan negeri perihal penyelarasan visi misi Kementerian Agama dalam dokumen rencana strategis perguruan tinggi keagamaan negeri. Jadi baru tahun 2020. Itu artinya bahwa PTKN baik yang Islam maupun yang tidak dibiarkan untuk menginisiasi bagaimana mengembangkan perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan distingsi yang diinginkan. Baru ada kesadaran rupanya tahun 2020 itu, karena itu diafirmasi seluruh rektor harus mengubah registra, di dalamnya tentu ada visi misi. Kemudian PMA nomor 18 tahun 2020 terkait dengan rencana strategis Kementerian Agama secara khusus memang mengafirmasi semua satuan kerja di bawah Kementerian Agama ini harus menjadikan pedoman registra Kementerian Agama dalam penyusunan data dan tentu harus mengakomodir RIP serta untuk akreditasi PTKN. Jadi tahun 2020. Kalau kemudian kita mencoba melihat visi Kementerian Agama itu disebutkan secara kelembagaan Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Catatannya ada SMCI, SMCU, saleh, moderat, cerdas, unggul. Ini yang harus kemudian diterjemahkan oleh semua satker di bawah Kementerian Agama. Kemudian misinya meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, memantapkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Jadi catatan kita dari sekian misi dalam konteks pertemuan ini adalah bagaimana kita punya tanggung jawab moral untuk mengantarkan anak-anak bangsa yang mereka mempercayakan kampus di mana kita berada untuk memiliki kesalehan dalam definisi yang pernah kita bincang dulu tahun 90-an. Mas Lutfi itu selalu mengajak kita ini untuk tidak saja soleh individu tapi juga soleh sosial. Kemudian terkait dengan moderasi beragama yang di beberapa belahan bumi pertiwi terkoyak. Padahal di dalam banyak forum, kalau kemudian kita mencoba mau tahu bahwa Indonesia itu negara yang paling potensial untuk disintegrasi. Karena ada banyak macam suku. Di sini aja ada suku Madura, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada Osing. Ini yang Sunda ada nggak Sunda? Itu Pak Musle itu baina-baina itu nggak jelas identitasnya. ada suku Dayaknya gitu. Jadi ada banyak unsur gitu. Kemudian wilayah atau teritorial NKRI ini yang terdiri dari banyak pulau yang sesungguhnya sangat memungkinkan kita disintegrasi. Belum lagi agama yang disahkan oleh pemerintah ini ada 6 agama resmi. Itu ada yang tidak resmi karena penelitiannya Mas Hilmi Saifuddin, disertasinya itu bahwa dipastikan di beberapa kota di Jawa Timur, ya, di Surabaya, di Madiun itu ada komunitas Yahudi.
itu menjadi berkembang kembali. Ini kalau belum lagi kemudian aliran-aliran keagamaan dan gerakan-gerakan transnasional yang bahasanya almarhum Pak Hasyim Muzadi beberapa tahun yang lalu saat kita euforia dalam reformasi itu, mereka masuk ya, jadi sampah-sampah dianggap sampah karena di negeri masing-masing banyak yang tidak diterima, kemudian di sini tumbuh subur ya, karena sudah tidak ada pakem yang mengatur tentang itu. Kalau dulu zaman Pak Harto, saya kira semua kita tahu ya, alasan subversi itu satu-satunya alasan negara itu untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan agar negeri ini menjadi aman. Itu saya kira catatan ya, untuk kita yang mulai 4 sampai 6, saya kira ini ada tugas tersendiri dari pihak manajemen. Jika kita memperhatikan fungsi pendidikan nasional di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 ini ada catatan memang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Catatan kita barangkali yang perlu kita stabilo, kita blow up ya, adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa. Kembali pada terminologi tadi bahwa kesalehan, indikator ketakwaan itu ada kesalehan individu dan kesalehan sosial. Nanti implikasinya bahwa kita harus kemudian memahami keragaman di mana kita ada. Watak dan kepribadian sebagaimana yang dimaksud harus tertanam sesungguhnya dalam diri setiap insan warga bangsa ini dan menjadi landasan untuk membangun bangsa, baik pembangunan material maupun spiritual. Saya kira ini sangat normatif tetapi menjadi penting ya. Hanya pertanyaan yang sering saya goda di beberapa takbir masjid di Kota Malang ini khususnya, kita semua tahu bahwa intensitas pembelajaran pendidikan agama yang belum untuk di perguruan tinggi ini bisa aja dengan para ibu, ya, para bapak bisa menyaksikan berapa anak-anak kita itu mendapatkan materi keagamaan. Jadi berapa persentasenya dari mata pelajaran yang ada, berapa jam dari satu pekan yang digelar, yang dihelat untuk memberikan pendidikan kepada anak bangsa. Zaman saya ketika masih SD, SMP itu terbiasa kami tidur di masjid, di musola. Hari ini sudah tidak ada lagi anak-anak kita yang sobo masjid. Apalagi kalau sekolah-sekolah itu mendirikan jamaah Jum'ah sendiri dengan masjid dadaan. Menurut saya masjid etimologis, belum masjid terminologis. Karena saya agak sedikit konservatif dalam memahami masjid itu ya harus berdiri di tanah wakaf. Hampir sekarang ini sekolah-sekolah alasannya supaya lebih bisa memantau, memastikan anak didiknya jamaah, belum punya kayaknya inisiasi bagaimana kerjasama dengan masjid-masjid setempat sehingga tidak ada masjid dadaan-dadaan begitu. Jadi anak-anak kita malah semakin tidak pernah sobo masjid. Padahal dalam forum PPG sekian tahun yang lalu ketika Prof. Imam masih menjadi rektor, betapa ada kegelisahan yang luar biasa dari mereka yang di wisuda itu karena diberi forum untuk tanya jawab, merasakan betul ya, bahwa mohon maaf ya, tidak bermaksud untuk mengembangkan bid'ah, tidak bid'ah yang nanti akan kita bincang di akhir ya. Tetapi sesungguhnya pujian di masjid tentang sifat-sifat wajib Allah, wujud bidang bako, asmaul husna, itu kan banyak di antara kita yang hafal dengan sendirinya karena kita terbiasa mendengar di masjid ya. Sholawat apapun itu
Anak-anak kita tidak hafal di kelas-kelas itu, tapi hafal di rumah-rumah, ya, di antara, di space antara rumah dan masjid di mana kita ada. Karena itu, ya, ini menjadi pertanyaan kita sendiri. Bagaimana ke depan mengantarkan anak bangsa ini. Oleh karena itu mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dan peka terhadap perubahan era harus diwujudkan dengan model penyelenggaraan tinggi Islam yang unggul. Hari ini intensitas, apalagi kemarin 2 tahun hampir kita tidak ketemu dengan mahasiswa. Demikian juga anak-anak kita tidak ketemu dengan para gurunya. Ini menjadi problem serius, ya. Karena tidak ada asik asuhnya. Yang biasa anak-anak itu bergelayut dengan guru-gurunya dan lebih dekat dengan gurunya, kadang-kadang tidak lebih dekat dengan orang tuanya. Hari ini yang akan, apalagi nanti ini sudah generasi Z, maka butuh diskusi tersendiri bagaimana kita mengantarkan anak kita ini pada masanya, seperti yang Sayyidina Ali pernah katakan bahwa kita harus mengajarkan anak kita itu sesuai dengan masa waktu yang kita prediksi nanti mereka akan menemuinya. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan aspek yang sangat fundamental, yang prinsipal dalam diri mereka sendiri, kapasitasnya sebagai hamba Tuhan. Yang harus kita antarkan, kita semua ini kan mendapat amanah dari Allah SWT. Setelah kita semua melakukan perkawinan, kita gadang-gadang diberikan putra, ya, kemudian catatan Allah itu mengingatkan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah waliyadzubillah. Hati-hati anak kita ini ada yang menjadi fitnah. Fitnah itu bahasa saya sederhana seperti bumerang. Bumerang itu senjata tajam yang kalau kita bisa menggunakan maka kita bisa mendapat manfaat, kalau tidak malah tercederai. Anak itu juga berpotensi memberikan manfaat tetapi juga berpotensi mencederai kita dan menjadi kerikil kita waliyadzubillah di akhirat nanti. Juga ada ayat yang lain, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ya, justru ada anak-anak kita ini yang menjadi musuh bagi orang tuanya sendiri ini. Ini menjadi pertanyaan kita. Sekalipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memberikan motivasi yang luar biasa bahwa anak ini bisa menjadi investasi ukhrawi bagi orang tua, bagi gurunya, bagi keluarganya. Karena itu kesadaran masyarakat Islam di Indonesia tentang arti lembaga pendidikan Islam sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas SDM, ya, tentu selain sebagai sarana untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan, nilai-nilai Keislaman dan keindonesiaan kepada generasi mendatang. Jadi kalau di Malang fenomenanya tahun 80, 70, 80 ke bawah, jenengan jangan bayangkan jalan Bandung itu macetnya di sebelah kanan, ya, kalau dari barat itu. Yang macet itu di ujung, di Sang Timur, ya. Yang hari ini sudah tidak lagi ramai, dulu di Sang Timur, ya. Kemudian ada kegelisahan akademik yang luar biasa dari beberapa akademisi baik UIN, Brawijaya maupun UM, maka kemudian mendorong almarhum Pak Jalil itu menjadi kepala sekolah untuk menginisiasi bagaimana menjadi sekolah yang diminati. Itu artinya bentuk kesadaran bahwa penting, karena apalagi seperti sekarang menjamur, ada Sabilillah, ya, ada Anak Saleh, dan ada yang lain yang menawarkan full day school karena mereka tidak merasa cukup punya waktu, ya, untuk melakukan pendekatan anak-anak kita di rumah. Ini dalam konteks, ya, sebelum mereka itu menjadi mahasiswa. Jadi kita bayangkan nanti kita dapat raw input, ya, mahasiswa yang kebetulan seperti itu, ya, bukan yang dari pesantren yang kira-kira kita tinggal ngunduh, ya. Karena itu UIN sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan nasional memiliki tugas dan tanggung jawab besar serta peran-peran strategis untuk mampu mewujudkan cita-cita itu. Maka secara implikatif UIN harus mempersiapkan dan menyelenggarakan proses pendidikan dengan sebaik-baiknya, tentu akuntabel dan memenuhi kualitas standar internasional. Di samping, ya, kita sudah sepakat ini sejak tahun 98 bahwa kampus kita ini, ya,
ditopang oleh 4 pilar. Ada kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, pengetahuan, dan kematangan profesional. Ini satu-satunya di PT KIN seluruh Indonesia. Karena itu ketika saya menjadi direktur Ma'had atau menjadi sekretaris Ma'had, entah sudah berapa orang menemui saya untuk menceritakan bagaimana mengelola Ma'had. Kemudian mereka termotivasi untuk menyelenggarakan yang sama di tempat lain. Selalu saja, tidak saja karena ada problem political will dari masing-masing pembinaan PT KIN itu, tetapi yang paling mendasar adalah mereka tidak mampu menangkap filosofinya. Ya, sekedar ini Mas Lutfi ini baru datang ya. Tahun 97 itu baru datang dari S2, 97 98 baru datang dari Padang, Bumi Sumbula, Mas Fauzan dari Ujung Pandang, kemudian Bu Tuti baru datang dari Yogyakarta. Ada banyak ya, akademisi yang luar biasa. Kemudian tahun 98 itu ya saya sendiri juga tersisa ikut demonstrasi waktu itu untuk mendemo Orde Baru ya, reformasi. Sesungguhnya ada hal yang telak. Persoalannya mengapa Orde Baru itu tidak lagi memiliki trust di hadapan masyarakat. Itu kesimpulannya sederhana. Para penyelenggara negara itu adalah bukan orang yang biasa-biasa saja. Di samping mesti itu memiliki koneksitas dengan top leader itu itu memang iya. Tetapi mereka adalah para jenderal, para akademisi. Tetapi ada satu hal yang menarik, mereka tidak punya atau kemudian dipertanyakan persoalan atau problem penting dalam diri mereka itu religiusitas dan spiritualitas. Sampai hari ini betapa kita dijajakan oleh media ya, baik itu elektronik maupun media sosial, ya, cetak, KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi sampai hari ini, dan terakhir kemarin Bupati Bangkalan, itu sebuah kenaifan gitu ya. Tentu dalam sumpah jabatan mereka sudah mengucapkannya atas nama Allah, atas nama Tuhan, tetapi itu menjadi marah. Itu yang menjadikan masalah. Dan saat yang sama tahun 98 ya, kita diskusi bahwa elemen bangsa yang masih concern terhadap persoalan moralitas dan spiritualitas itu hanya pondok pesantren. Karena itu tahun 98 dikawinkanlah pendidikan tinggi dan pesantren. Apalagi Pak Mufti Ali ya, itu memberikan catatan tidak ada kiai ya, ulama yang terlahir tidak dari pendidikan pesantren. Sekalipun karena tidak ada verifikasi ya, itu yang kemarin sama Pak Yahya kita diskusikan ya, karena tidak ada verifikasi, tidak ada sertifikasi kiai, maka kiai boleh kemudian muncul di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja gitu. Itu kan beda. Di Indonesia kan kemudian ditunjukkan mana SK-nya, menjadi kiai mana SK-nya, enggak ada. Menjadi kecuali kiai Ma'had. Kalau saya kan mantan kiai. Ini Kiai Ma'had ini kita SK di Indonesia itu hanya di Ma'had. Artinya genealogi keilmuan ya, dari para orang-orang yang mengaku sebagai ustaz, sebagai mubaligh, pendakwah ya, itu tidak bisa ada jaminan karena tidak jelas genealogi keilmuannya. Itu beda dengan pesantren. Memang saya pernah satu waktu kepada Pak Quraish Shihab, kepada Pak Said Agil Hussein Abu Nawar mencoba membincang itu ya. Kira-kira sudah signifikan, sudah urgenkah kalau kita melakukan sertifikasi itu dalam rangka kita sebagai custom ya. Jadi kita ini kan karena mendapat ilmu yang tidak jelas itu kira-kira sudah waktunya atau tidak, atau kemudian yayasan perlindungan konsumen itu sudah masuk ke wilayah ranah agama atau tidak ya. Jadi harus ada verifikasi, tidak hanya persoalan halal ya, harus tertera halal atau kemudian tertera halal untuk apa saja yang akan kita konsumsi atau kita pakai. Itu masalah. Karena itu 98 kita punya komitmen yang tinggi untuk mendirikan Ma'had ya.
Dan sengaja kita pakai kata ma'had ya. Pak Imam Suprayogo waktu itu orang yang luar biasa yang mengantarkan ke kampus ini karena itu gampang. Ma'had itu kan istilah asing yang tidak dikenal. Mengapa ma'had? Ma'had itu istilah lain dari pondok pesantren yang waktu itu memang terus terang ada entah siapa itu dari elemen bangsa yang masih merasa alergi dengan kata-kata pesantren. Jadi melihat pesantren memicingkan mata. Karena itu kita mencoba memberikan citra positif ma'had itu dengan nama pesantren dengan nama ma'had.